وصدقني ويسر لي أمري وأحلل من لساني يفقهوا قولي. Betapa sekali kita berasa syukur dan kita mengamalkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan kuliah perdana yang akan disampaikan oleh Abuya Abdul Aziz Hashim. InsyaAllah tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan mikrofon ini kepada Abuya Abdul Aziz Hashim untuk meneruskan kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan coba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Munazzah min kulli fikrin wa khayalin wa wahmin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa bika nushur wa akhrijna rabbana min zulmati al-wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Habibi Sayyidi Al-Habib Abdul Rahman mata'allah fi hayatihi. Itu juga Syekhuna Syekh Abdul Rahman bin Ja'far dan para masyayikh, para asatidz, para ulama, habaib. Salam ta'zim, salam cinta dan hormat dari saya. Puji syukur kepada Allah, kita dicipta di akhir zaman menjadi umat Sayyidina Muhammad SAW. Dan lebih syukur lagi, kita dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti sunnahnya, maka bernama Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW mengkhabarkan
Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Akan terpecah belah umatku, akan bergaduh umatku menjadi 73 firqah. Firqah itu golongan kelompok. Semuanya kulluhum finnar illa firqah wahidah. Semuanya dikhabarkan akan singgah dahulu memasuki nerakanya kecuali satu firqah. Maka dalam hadis Imam Abu Dawud ditanyalah Rasulullah SAW, siapakah gerangan satu kelompok itu wahai baginda? Apa jawaban beliau? Al-jamaah, yaitu kelompok yang mereka berjamaah, bukan pengajian yang diberi nama jamaah. Jamaah mereka yang berkumpul mahmah ikhtalafu, meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeza secara mazhabi, secara tariqah, secara manhaj, tapi hatinya berjamaah. Mazahirnya berlainan, tapi batinnya satu, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat Imam Abu Dawud. Dalam lafaz Al-Imam At-Tirmidzi, sahabat Imam Abu Dawud, tapi lebih muda, lebih belia. Nabi SAW ditanya dan jawabannya berlainan. Qila man hiya ya Rasulullah? Siapakah kelompok itu wahai Rasulullah yang selamat dan tidak engkau siksa dalam neraka? Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab dalam sabdanya, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu firqah, kelompok atau jamaah yang ana alaihi, akulah yang dia ikuti, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Dari kalimat ana alaihi muncullah istilah ahlus sunnah. Dari lafaz wa ashabi muncullah istilah wal jamaah. Maka bernamalah firqah yang mubarakah ini, al jamaah al marhumah ini, dengan istilah ahlus sunnati wal jamaah. Ketika muncul kelompok Khawarij, muncul lagi kelompok Qadariyah, Syiah, maka semua kelompok merasa dirinya paling benar. Lalu mereka menyebutkan riwayat kalam-kalam dari baginda Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mempunyai isnad, sanad, riwayat silsilah yang sahih. Sampailah di akhir abad pertama dan awal abad kedua, berkatalah Al-Imam Al-Hafiz Muhammad ibn Sirin yang wafatnya tahun 110 Hijriah, yang bertemu belasan sahabat Nabi. Apa kata beliau? Dulu kami tidak pernah mempertanyakan jika ada orang berkalam qala Rasulullah, kami langsung percaya. Jika ada orang mengatakan Nabi bersabda, kami langsung percaya. Tapi ketika terjadi fitnah, fitnah dalam bahasa Arab berarti kekacauan, Muslim bunuh Muslim, suatu kelompok sesama Muslim menyerang Muslim yang lain. Maka janganlah heran hari ini jika orang sama Islamnya tapi lain haluan politiknya, itu dimaklumi. Dulu Sayyidina Ali berlainan faham dengan Talha dan Zubair. Sayyidatuna Aisyah berseberangan, berlainan faham dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun berlainan faham dengan Sayyidina Muawiyah. Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr berlain dengan Abdullah bin Abbas. Begitulah sunnahnya politik, sunnahnya siasat. Maka jangan bermimpi mimpi yang tidak mungkin terjadi, bahwa politik umat Islam akan satu kecuali di tangan Al-Imam Al-Mahdi.
yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, khilafah ala minhajin nubuwah, pemerintahannya, khilafahnya berdasarkan minhaj kenabian. Maka jika hari ini tokoh fulan berlainan dengan tokoh fulan, kita katakan sadaqah Rasulullah benar. Jangan kemudian kita katakan kenapa umat Islam begini, kenapa umat Islam begini. Bila hendak bersatu, tidak mungkin bersatu. Kita hanya mampu mengislah. Maka para habib, para masyayikh, para mursyid, para dai, tugas kita mengislah, bukan mempersatukan. Siapa yang sanggup mempersatukan? Sekelas Sayyidina Ali tidak sanggup mempersatukan. Sekelas Sayyidatuna Aisyah terjebak juga di dalam perdebatan dan perperangan. Apalagi orang-orang lemah iman seperti kita ini. Sahabat-sahabatku yang memuliakan Allah. Lalu kata Ibnu Sirin, ketika terjadi fitnah, zaharatil fitnah, maka kami bertanya kepada setiap orang yang mengaku ini kalam Nabi, ini ajaran Nabi, inilah sunnah, ini kalam Allah, kalam Rasulullah. Apa kata kami? Sammu lana rijalakum, sebutkan gurumu siapa. Dari kalam Ibnu Sirin ini, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, sahabat karib daripada Imam Malik yang wafat tahun 181 Hijriah. Sedangkan Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik dikenal sebagai orang yang pertama kali mengumpulkan kitab yang sahih sebelum ada Bukhari. Sedangkan Ibn Mubarak adalah imam yang dia ahli mazhab tapi cenderung kepada ilmu kezuhudan. Ialah sufi yang kita maksud, tapi dia lebih banyak kepada ilmu hadis. Menulis satu kitab judulnya Az-Zuhd. Imam Ibn Mubarak mengatakan, dan dinukil oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, al-isnad minad din, bersanad, berguru, punya syaikh, punya guru yang membimbing, itu adalah separuh agama. Maka siapa yang tidak berguru, runtuhlah separuh agamanya. Maka banyak orang hari ini mengatakan apa yang dia mau, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak usah ikut imam. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Jika tidak ada sanad, orang akan mengatakan sesuka hatinya, ma syaa, sesuka nafsunya. Maka hari ini cobalah lihat orang-orang yang menghantam dan menolak bermazhab. Dia tidak faham mazhab lain dengan firqah. Firqah itu perbedaannya fi usulid din, dalam usul agama, dalam asal agama. Selain dengan mazhab, mazhab hanya berbeda dalam furu'ud din, cabang-cabangan agama. Sahabat-sahabatku yang melakukan Allah, maka yang disebut ahlus sunnah, siapakah mereka? Man hum ahlus sunnah, yang dijamin selamat disebut firqah najiyah atau firqah najiyah, firqah yang selamat, yang Allah selamatkan mereka. Mereka lah yang mempunyai isnad, sanad kepada gurunya. Jadi jika ada orang mengaku hari ini al-isnad itu cukup mengatakan hadis riwayat Bukhari, itu bukan, itu namanya reference. Lain dengan isnad. Maka isnad bersanad itu minimal ada 3 kriteria. Yang pertama al-isnad al-aqliyah, sanad akal. Kita sekolah punya guru mengajarkan berfikir, mengajarkan tulis baca, itu isnad aqliyah. Belajar kepada guru ahli aqidah, mengajarkan mantiq, mengajarkan sifat 20, itu aqliyah. Ada yang kedua, al-isnad litabarruk, sanad mengambil berkah. Ini yang banyak hari ini, orang tidak mau ngaji, akalnya tidak diasah. Di mana ada buat kajian, ijazah, sana ramai, tapi untuk khatam Sahih Bukhari tidak ramai. Untuk ngaji kitab akidah tidak ramai. Orang ramai cuma ingin mengatakan qabilna, qabilna.
kami terima. Itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu isnad aqliyah. Maka gurumu agamamu, apa faham gurumu, itulah fahammu. Orang yang tidak berguru berarti dia tidak faham agama. Ini kaidahnya. Orang tidak berguru tidak ada faham agamanya. Jika ada orang hari ini mengatakan saya bertemu dengan siapa yang tokoh Islam dahulu di Malaka, yang ingat masa-masa Portugis, ada yang ingat? Al-Habib Fulan, Habib No, itu Singapura. Habib Idrus. Ada orang hari ini mengatakan saya tidak ikut Ustaz Habib, saya tidak ikut Habib Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman, saya langsung kepada ajaran Habib Idrus. Percaya tak? Percaya? Saya tak percaya. Tanya dulu, siapa gurumu yang menghubungkan engkau dengan Habib Idrus? Ada orang mengaku saya suriat Nabi. Kita tanya, kamu fahamnya apa? Kalau Habib jelas fahamnya apa? Tertulis dalam Rabitah, ada rekodnya, bahkan ada sertifikatnya. Tapi yang punya nasab pun tidak boleh iftikhar bersama, karena dia tidak pernah mengusahakan nasab itu. Itu anugerah dari Allah. Maka orang yang bernasab kepada baginda SAW, yang wajib dilakukan cuma satu saja, asyukuru Allah, mensyukuri nikmat nasab. Maka kami pun tidak boleh iri. Kami hanya ridha, iri yang positif. Seandainya di darah kami ada darah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita terhibur. Imam As-Subki mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alu Muhammad. Famili keluarga Sayyidina Muhammad ada dua. Keluarga nasabi, ada keluarga sanadi. Keluarga nasabi ada famnya, Al-Habsyi, Idrus, Sagaf, Al-Haddad, sebanyak lagi. Dan negeri kita sekarang alhamdulillah diberkahi dengan banyaknya itu. Bahkan di Sumatera ada wilayah Jambi, Riau, itu ada kampung. Dia tidak tahu kalau dia suriat Rasulullah, tapi itu kampung, wajahnya seperti Habib semua. Mancungnya ke depan, hidungnya lebih maju kalau kita ke dalam ya. Mereka punya lihyah khas seperti orang-orang Arab kebanyakan, lain dengan kita. Tapi mereka tidak sadar. Setelah kita lihat nama belakangnya Segaf, kita tidak tahu Segaf itu siapa. Kawan kita berdakwah ke daerah Brazil, ada namanya Ahmad Al-Haddad, tapi dia tidak tahu kalau dia seorang zuriat Nabi, karena agamanya bukan Muslim, bukan Islam. Hari ini banyak. Orang-orang yang mengaku saya zuriat Nabi, tunjukkan fammu. Fam itu setara dengan mazhab. Al-Habsyi setara dengan Syafi'i. Maka jika orang mengatakan saya dalam syariat mengikuti Nabi SAW, apa buktinya? Dia harus tunjukkan saya bermazhab Syafi'i, karena Syafi'i itu fam, suku famnya orang berfikir. Itulah sanad kita. Dalam akidah, semua orang mengaku ahli sunnah, tapi dia tidak punya isnad kepada Rasulullah SAW. Kita punya sanad kepada Rasulullah SAW. Sanadnya melalui Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ada orang-orang yang jahil dan jahilnya murakkab mengatakan Syafi'i tidak ikut Ash'ari. Ya akhi, ente tahu kapan Imam Ash'ari lahir? Ente tahu kapan Imam Syafi'i lahir? Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204. Imam Ash'ari setelah itu, wafatnya tahun 324 Hijriah. Lahirnya diperdebatkan antara 255 sampai 60. Maka tidak mungkin Imam Syafi'i ikut Ash'ari. Yang mungkin Imam Ash'ari ikut Syafi'i.
Terhubungkah beliau? Terhubung melalui beberapa masyayikh, karena Imam Asy'ari bermazhab fiqih Syafi'i. Dalam kitab Imam Ibn Asakir disebutkan silsilah sanad Imam Asy'ari kepada Imam Syafi'i, bahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang mengatakan saya ini bertasawuf tapi tidak mau berthariqah. Itu sama dengan mengatakan saya ini Habib Sayyid tapi tidak punya faham, tidak ada nasabnya. Apalagi ada yang mengatakan saya ini mursyid thariqah tapi thariqahnya langsung. Ada betul sanad namanya sanad ruhiyah, disebut Uwaisiyah, seperti Sayyidina Uwais. Secara fisik tidak bertemu Rasulullah, tapi secara rohani bertemu Rasulullah SAW. Di mana dia sadar? Di saat dia hendak pergi haji, semua bekalannya sudah dia siapkan, kendaraannya juga sudah siap, semuanya sudah lengkap. Dia hendak berangkat, menaiki kendaraannya, tiba-tiba ibunya memanggil, "Wahai Uwais, jika engkau berhaji, ibundamu dengan siapa?" Dia dengar bukan ibunya, tapi yang dia dengar Rasulullah berkata, "Fafihima fajahid." Rasulullah pernah berkata terhadap ibundamu, ayah bundamu, maka berjihadlah. Maka setiap kali dia ihsan mengabdi kepada ayah bundanya, pada saat itu adalah ibunya, maka dia menyaksikan nur Sayyidina Muhammad SAW. Karena orang tua, ayah bunda disebut di Quran sebagai wasiyatullah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan ini diulang beberapa kali dalam Al-Quran. Allah tidak pernah sebutkan wasiat sehebat ini. Tuan-tuan, jika kita punya orang tua, ayahanda, lalu ayah kita mengatakan, "Aku wasiatkan kamu, ku tanam jasad ayahmu nanti setelah pas wafat di tempat ini, tempat itu." Lalu kita tidak lakukan, apa perasaannya? Merasa bersalah, pasti merasa bersalah. Sekarang yang berwasiat Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala, aku wasiatkan kalian agar ihsan terhadap orang tua. Imam Sya'rani berkata, orang tua terbagi dua, al-ab ar-ruhi, al-ab al-jismani. Ada jismi, ayahanda biologis, fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Tapi ada ayahanda ruhiyah. Itulah Syekh Mursyid. Syekh Mursyid terhubung semua kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau disebut di dalam kitab-kitab Madaih Nabawiyah Al-Ab Al-Akbar, ayahanda agung. Begitu di dalam Simtid Doa Al-Ab Al-Akbar, di penutup khatam doa, Abu Ruh, ayahanda ruh. Maka siapa yang telah menemukan jalurnya, sanadnya kepada Sayyidina Muhammad SAW Abul Arwah, nanti di akhirat dia tidak hanya dipanggil dengan nama ayah jasmaninya, tapi dia akan dipanggil dengan ayah rohaninya. Inilah kalam Imam Sya'rani. Jangan hanya engkau mengandalkan nasab ayahmu secara jasmani, hendak engkau menemukan juga nasab batinmu, ruh. Semoga kita menemukan guru yang tepat, yang menjadi ayahanda rohani. Maka guru dipanggil abati, abuya, syekh, walid, ayahanda. Di kampung kami di Minangkabau kami manggil buya. Guru-guru dipanggil buya. Mau muda, tua, belia sama dipanggil buya. Di Pulau Jawa yang dipanggil abuya hanya yang tua, hanya yang sudah sepuh. Dulu yang masyhur dipanggil Buya, Buya Hamka. Masih ingat? Masih ingat ya? Alhamdulillah. Buya Hamka dulu masih dianggap keras, dia ahli sunnah. Beliau ikut satu gerakan parti politik namanya Masyumi, dan bersaing dengan kawannya
yang menulis kitab 40 masalah agama, tahu? Sirajuddin Abbas. Lalu mereka di dalam dunia panggung politik saling sindir menyindir. Kata Buya Hamka, kamu Sirajuddin Tibas. Kata Sirajuddin Abbas, kamu Hamqa. Hamqa bahasa Arab artinya dungu. Tapi selesai pesta politik, pemilihan raya, mereka kembali baik. Dan mereka kembali menemukan guru-gurunya. Buya Hamka seperti yang saya dengar dari Habib kemarin waktu bersilaturahim bertabaruk dengan sanak beliau kemarin. Buya Hamka futuh pertama kali bertemu dengan Al-Habib Abdul Qadir Segaf di Jeddah, di Surabaya, Solo. Baik. Dan kemudian kita juga dapat kabar dari wakil terkin Abah Anom yang tua, yang Sarawak, yang bersamai kita sampai sore tadi. Malam ini juga masih cuma beliau kelelahan. Beliau bertemu Abah Anom di Tasikmalaya tahun 77, 78 dapat amanah memimpin zikir untuk negeri Sarawak. Beliau mengkhabarkan bahwa Buya Hamka dulu ada di hadapan saya. Saya melihat beliau diajak oleh Abah Anom masuk ke ruangan, masuk ke kamar, lalu ditalkin zikir. Wallahu a'lam seperti apa terjadi. Karena itu khas antara beliau dan Abah. Azan? Belum azan. Maka ada ayahanda ruh, guru mursyid, ada ayahanda jasmani. Itulah ayah bapak ibu kita yang melahirkan kita. Tuan yang bukan Allah. Maka jika kita mengaku saya ahlu sunnah, buktikan siapa guru. Maka saya mengajak semuanya, ayo ramaikan majelis para masyayikh yang bersama, yang bernasab, yang dapat izin dari masyayikh sebelumnya, sebagaimana mereka diizinkan, diperintahkan oleh syekh sebelumnya. Bersambunglah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kembali kepada hadis yang tadi, kulluhum finnar illa firqah wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Di zaman Nabi ada juga yang, kalau kami di Indonesia punya konyol. Saya tidak tahulah bahasa Malaysia. Itu bodohnya sudah keterlaluan. Apa kata mereka? Nabi dan para sahabat tidak bermazhab Syafi'i. So, saya dengar begitu. Nabi dan para sahabat tidak beraqidah Asy'ari. Nabi tidaklah bernaqsyabandi, Idrisi. Ya salam ya. Kenapa ada kejahilan seperti ini? Imam-imam ini bukan pembuat agama. Imam ini sebagai contoh. Adakah di Quran tata cara salat, kaifiat salat dari awal takbir sampai assalamualaikum? Kita buka Sahih Bukhari. Tidak juga ketemu dalam sifatus salat satu hadis yang ada hadisnya bercerai-berai. Di bab ini, bab itu, fasal itu. Tidak ada hadis dari awal takbir sampai akhir salam. Tidak. Siapa yang kemudian kumpulkan? Ulama. Ulama ini kumpulkan setelah mereka melihat Nabi. Tidak. Mereka melihat orang yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau mengambil daripada Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang langsung. Ulama salafus salih yang dibesar-besarkan, yang namanya sering dijadikan sebagai hujjah, mereka semua bersama. Bahkan Imam Syafi'i tidak terima orang kalau tidak menyebutkan nama guru.
Dulu kalau ada orang nak ambil silaturahim kepada Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, ditanya, kamu murid kiai siapa? Kamu murid tuan guru siapa? Jika disebut, okey, masuk. Itu penting sekali. Oleh karenanya, dalam berfikih kita cari guru yang mengajarkan fikih. Jika ada orang Malaysia ingin fikih Hanafi boleh, tapi tidak ada yang ikut. Ya, sekedar belajar boleh. Karena inilah keberkahan negeri ini. Tidak ada negeri yang rata mengamalkan satu mazhab kecuali Nusantara ini. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani, Filipina Selatan, semuanya rapi. Tidak ada satupun yang dari dulu sampai sekarang mempunyai mazhab yang lain. Lain jika di Mesir. Di Mesir lain kampung, lain mazhab. Kampung ni Syafi'i, kampung sana Hanafi. Lebih banyak Syafi'i dan Hanafi. Di Suriah satu masjid tergantung imamnya. Imamnya Hanafi, Hanafi. Imamnya Hanbali, Hanbali. Di Indonesia sekarang sudah mulai, ya. Tapi mulainya mengerikan. Imamnya kadang bermazhab, kadang tidak bermazhab. Ini yang mengerikan. Semoga tidak terjadi di Malaysia, ya. Cukup kami nanti berebut masjid. Berebut masjid. Masya Allah. Kembali ke hadis tadi. Ahlu sunnah itu disebut dengan dua sifat, ma'ana alaihi washabi dan al-jamaah, yang ikut aku. Kenapa tidak cukup dengan kalimat aku? Mengapa Rasulullah menambahkan wa ashabi? Karena ada orang hayatnya tidak sampai bertemu Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan wa ashabi, yang tidak berjumpa aku, jumpa sahabatku. Jika ini diteruskan jumpa tabi'in, jumpa tabi'in, maka wa ashabi boleh kita artikan orang yang bersanad. Orang yang bersanad. Sanad tidak sebarang sanad. Lalu ada sanad yang ketiga. Tadi sudah dua. Sanad ketiga al-isnad ar-ruhiyah, al-isnad fi suluk wa tarbiyah, sanad tarbiyah. Ada seorang syekh menyebut nama thariqahnya, ada tidak? Bagi dia nama thariqah tidak penting, yang penting tarbiyahnya dan nasabnya, sanadnya. Ada bagi sebagian syekh penting menyebut nama thariqah. Itu lain guru, lain syekh, lain seleranya. Kita ikuti cara mereka, tidak usah kita buat cara masing-masing. Karena ahlu sunnah itu banyak, ada fikih, ada aqidah, ada tasawuf. Mau dibentangkan bagian yang mana? Mau fikih, aqidah atau tasawuf? Tasawuf yang mana ini? Aqidah, kita ikut Habib. Aqidah, ya. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia punya ayah namanya Syekh Ismail. Namun Syekh Ismail ditufiya wa huwa saghir. Ayahandanya wafat, sedangkan Imam Ash'ari masihlah kecil, masihlah budak belia. Lalu ibundanya dilamar, dikhitbah oleh seorang ulama yang masyhur, tapi ternyata bukan ahli sunnah. Namanya Abu Ali Al-Jubbai. Abu Ali Al-Jubbai. Abu Ali Al-Jubbai sudah punya anak juga yang belia, namanya Abu Hashim, tapi bukan Hashim, ya. Abu Hashim Al-Jubbai bin Ali Al-Jubbai. Disebut kelompoknya nanti Bahsyamiyah, karena dia pun menyesatkan ayahnya. Dia katakan ayahandaku sesat, ya. Mu'tazilah. Disebut kelompoknya Mu'tazilah. Al-Imam Abu Hasan Ash'ari muda
dia berburu kepada ayah sambungnya, ayah tiri. Sebutnya apa di sini? Ayah tiri. Sampailah dia umurnya mendekati 40 tahun. Terjadilah jidal yang luar biasa antara beliau dengan ayahandanya. Kisah ini saya sudah lama tidak ceritakan. Semoga saya masih ingat. Ini sumbernya kitab Imam Ibn Asakir, Al-Bayhaqi, dan beberapa imam yang lain. Imam As-Subki, minimal ada 3 maraja. Apa pertanyaan Asy'ari? Wahai ayahanda, ayahanda tirinya, ada 3 orang nanti di akhirat, perumpamaan. 1 kafir, 1 mukmin, 1 anak kecil, 1 mukmin. Tapi yang mukmin ini dimatikan semasa dia masih kecil. Mukmin pertama. Mukmin yang kedua yang besar, dia dimatikan setelah dia tua. Jadi anak kecil itu mukmin, yang kedua, yang ketiga itu mukmin. Kafir, anak kecil mukmin, dan yang ketiga orang dewasa mukmin. Orang kafir di manakah tempatnya? Anak kecil di manakah tempatnya? Surga neraka? Orang dewasa di manakah tempatnya? Abu Ali Al-Jubai tersenyum dan menjawab, mudah sekali wahai ananda. Orang kafir masuk neraka, anak kecil di mana anak kecil? Masuk surga, tapi surga yang rendah. Sedangkan yang tua masuk surga yang tinggi. Lalu anak kecil dia protes. Kau protes? Ingkar. Ya Rabb, kata Imam Asy'ari, wahai Tuan Guru ayahanda, bagaimana nanti jika anak kecil, anak kecil kata orang Malaka, kecil, kampung saya kecil, sama lah. Kecil ni, budak belia ini bertanya, ya Rabb, kenapa engkau tempatkan aku di tempat yang rendah? Ya, engkau wafat belum punya amal. Ya Rabb, kata yang kecil ini, kenapa engkau matikan aku sedari masih kecil? Allah, kata Abu Al-Jubai mengandai-andai, Allah akan menjawab, jika engkau nanti tua, engkau mati kafir. Mendengar seperti itu, Asy'ari girang yang bukan main bahagia. Dia katakan, wahai ayahanda, jika anak kecil dimatikan sedari kecil karena khawatir dia besarnya mati kafir, yang kafir akan ingkar. Dia bertanya, wahai Tuhan, kenapa engkau tidak matikan aku sedari aku masih kecil, supaya aku tidak masuk neraka walaupun hanya surga yang kelas ekonomi. Disitulah ayahanda tirinya mulai tidak bisa menjawab, tidak bisa jawab. Akhirnya Abul Hasan Asy'ari berdiri. Orang dahulu pakai kemeja, pakai sarung, lalu pakai jubah, seperti biasanya Habibna pakai di majlis. Juga Habib Omar pakai di majlis. Seperti beliau juga nih. Ada, maaf Syekh, ini jubah luar, ada jubah dalam. Jubah luarnya dia tarik, dia lepas, lalu dia lempar. Dia katakan, sebagaimana aku armi hazihil jubbah, sebagaimana aku melempar, membuang jubah ini, begitu juga aku membuang pahaman ayahanda tiriku. Lewat jidal. Maka mulailah dia tulis risalah, Araddu al-Jubai, Araddu ala akhihi Abi Hashim, Araddu. Maka kitabnya lebih dari 100 judulnya, Araddu ala, kritik terhadap, ingkar terhadap, meluruskan pandangan fulan. Itulah Imam Asy'ari. Maka beliau disebutlah Imam Sunnah Qami'ul Bid'ah. Kita skip beliau sejenak, kita loncat ke zaman Imam Ahli Hadis yang berikutnya. Suatu masa Imam
ahli hadis, namanya Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni, pernah dengar Daruqutni? Imam Daruqutni ini imam yang selevel Bukhari, tapi dia tidak semasa. Imam Bukhari sudah wafat, dia baru lahir. Silakan guru. Alhamdulillah, ini beliau wakil talqin Abahan, umurnya 91 tahun, dari Sarawak ya. Insyaallah. Fadal guru dari Sarawak, ini berenang pada apa? Alhamdulillah, marhaban. Sudah azan? Imam Daruqutni dia bawa kawannya dari negeri Hira, namanya Abu Dzar Al-Harawi, bukan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Abu Dzar Al-Harawi. Sekarang kota ini Hira itu masuk kepada negeri Afghanistan. Wajahnya mirip dengan sahabat kita ini, orang Afghanistan ya. Pakistan atau Afghanistan itu India kan? Banyak lihyahnya. Wajahnya Abu Dzar Al-Harawi ini mirip dengan beliau, InsyaAllah. Berserban indah sekali. Dia berangkat ke kota Baghdad, dari Hira ke Baghdad sebulan, 30 hari lebih kurang. Abu Dzar Al-Harawi penghafal Sahih Bukhari. Dialah periwayat mutlak Sahih Bukhari di masanya. Bertemu kawannya Daruqutni, pengkritik Sahih Bukhari. Yang mengkritisi Sahih Bukhari namanya Ad-Daruqutni. Apa kata Daruqutni? Ayo kita datang majlis seorang imam ahli sunnah, qami'ul bid'ah, penghancur bid'ah. Masuklah masjid, ada seorang syekh imam, haibahnya luar biasa, tuahnya membahana. Selesai ngaji, diajak lagi Al-Harawi keluar. Bertanyalah Al-Harawi kepada Daruqutni, siapakah yang di dalam tadi? Lalu Daruqutni mengatakan, dialah imam sunnah, namanya Al-Baqillani. Apa namanya? Al-Baqillani disebut imam sunnah, penghancur bid'ah. Jika dia tidak ada di Baghdad, maka Mu'tazilah, Syiah, Hululiyah, Batiniyah merajalela di mana-mana. Tapi berkah ta'lim beliau safar ke mana-mana, beliau rihlah ke mana-mana. Ada yang aneh dia jidat, maka bid'ah pun redup. Qami'ul bid'ah. Apa kata Imam Harawi? Besok bawa lagi saya ngaji. Yang berbicara ini Hafiz Sahih Al-Bukhari. Dia hanya tinggal sesaat, beberapa lama di sana, sebulan 2 bulan. Dia ambil ilmu Al-Imam Al-Baqillani. Siapa Al-Baqillani? Baqillani ini bertemu Imam Ibn Mujahid, murid Asy'ari, bertemu Imam Al-Bahili, murid Asy'ari. Jadi dia dan Asy'ari hanya satu orang. Baqillani ambil dari Bahili, Bahili dari Asy'ari, Baqillani dari Ibn Mujahid, Ibn Mujahid dari Asy'ari. Rahmatullah alaihim ajma'in. Imam ini disebut imam apa? Sunnah. Siapa yang memberi gelar? Ahli hadis. Maka yang disebut ahli sunnah dari dulu Imam Asy'ari dan pengikutnya. Setelah khatam, selepas ia puas dengan ilmu Al-Baqillani, dia minta izin dan mengatakan, wahai tuan guruku, izinkan muridmu melanjutkan safar ke Mekah, ingin berhaji dan umrah. Kita dengarkan azan.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasul. Terakhir tadi sampai mana? Imam siapa? Imam Daruqutni dan Imam Abu Dzar Al-Harawi. Imam Daruqutni imam ahli hadis yang pertama kali secara ilmiah dan lengkap mengkritisi Sahih Bukhari. Tetapi kritiknya tidak ada efeknya, tidak berdampak kepada umat Islam kecuali kepada ahli hadis semata. Sedangkan Abu Dzar Al-Harawi penghafaz Sahih Al-Bukhari, mereka sama-sama hafal Sahih Bukhari. Abu Dzar Al-Harawi kemudian minta izin kepada gurunya Al-Baqillani, lalu dia berangkat mengarah ke Mekah. Kebiasaan orang Mekah apabila datang orang-orang dari negeri Khurasan, dulu Afghanistan, sebagian dari Persia,
Uzbek, sebagian dari Pakistan dan India disebut dahulu dengan Khurasan. Sebagian bagian timur daripada Irak disebut dengan Khurasan, negeri Khurasan. Apabila ada orang-orang dari Khurasan, maka jika dia bersanad, dia nanti akan diberikan manzilah, tempat posisi, kursi khas untuk mengajar di Masjidil Haram. Maka beliau duduklah di Masjidil Haram beberapa bulan dan menjadi tamu agung mengajarkan Sahih Bukhari, karena ahli Makkah sibuk mengurus tawaf, mengurus haji umrah. Maka yang hafal Sahih Bukhari sudah jarang. Beliau lah yang bawa Sahih Bukhari ke Makkah. Maka banyaklah orang-orang yang datang ke Makkah. Mereka berhaji berumrah, tidak seperti hari ini. Kita lah haji umrah hanya sebulan, hanya 40 hari, 50 hari, tidak lebih dari 2-3 bulan. Tapi orang dahulu berbulan-bulan, bertahun-tahun sakin di Makkah. Mereka duduk di Makkah, mujawir di Makkah, tinggal sementara di Makkah. Beliau mengajarlah umat. Di antara mereka yang belajar itu ada ulama-ulama dari Maghrib, Maroko. Mereka bawalah sanad hadis, mereka salin hadis dari mulut Al-Harawi, mereka bawalah itu ke Maghrib. Sampai hari ini salinan itu masih ada di Maghrib. Beliaulah dan murid-muridnya yang menjadikan Maghrib menjadi pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan manhaj Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya pembenci Ahlus Sunnah mengatakan wailul lil Abi Dzar Al-Harawi, celakalah Abu Dzar Al-Harawi. Bahkan beberapa kelompok Mujassimah mengatakan la'natullah alaika ya Abu Dzar Al-Harawi, terlaknatlah engkau wahai Abu Dzar Al-Harawi, karena engkaulah orang-orang Maghrib berakidah Ahlus Sunnah Asy'ari. Mereka maunya mereka jadi mujassim, menjisimkan Allah, meyakini Allah beranggota tubuh seperti makhluk. Sampai hari ini. Makanya di Maghrib, kalau pelajar-pelajar hendak mau mendalami ilmu akidah, bolehlah ke Maghrib ya. Di sana masih banyak ulama-ulama. Ada Syekh Ar-Raisuni. Bahkan Maghrib itu dulu tidak hanya Maroko hari ini, juga Mauritania itu dulu dimasukkan. Tunis ada Zaituna, itu dulu disebut dengan Maghrib. Semuanya mendeklarasikan, mengatakan kami berakidah Ahlus Sunnah dengan manhaj Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka lah yang kemudian menghidupkan nahdah akidah. Maka muncullah hari ini ada namanya Maqasidi. Pernah dengar ya? Fikih Maqasidi itu asalnya dari orang-orang Asy'ariyah yang ada di Maghrib. Jangan hanya ke satu negara, 2 negara. Tidak hanya ke Mesir, tidak hanya ke Yaman, tidak hanya ke Suriah. Coba lebih jauh ke sana. Dan di sana luar biasa. Sekarang kesultanannya dipimpin seorang syarif, zuriat Sayyidina Al-Hasan. Dan kata guru dari orang-orang kami di Pulau Jawa, Syekh Bahmaimun. Pernah dengar? Bahmaimun Zubair Al-Jawi. Beliau mengatakan, tidaklah aku lihat ada kesultanan yang dipimpin oleh zuriat Sayyidina Hasan kecuali Allah kekalkan sampai saat ini. Dan itu cuma ada beberapa negara. Salah satunya Maroko. Di sana mereka berakidah Ahlus Sunnah. Kitab Sahih Bukhari, Muslim biasa ada orang khatam. Namun sana mazhabnya Maliki. Ilmu hadisnya pun kuat. Di sana ada negeri namanya Tonja. Dulu ada Sidi Ahmad Al-Ghumari, Sidi Abdullah Al-Ghumari, Sidi Abdul Aziz Al-Ghumari, sekarang anaknya Sidi Syekh Abdul Mun'im Al-Ghumari. Di sana juga ada imam yang mengumpulkan sholawat, dalail khairat, Imam Al-Jazuli. Bahkan Sidi Syekh Ahmad Tijani pun berkubur di sana. Ada Syekh Qattani, ahli hadis juga di sana. Maka bolehlah disebut mereka itu negeri para aulia, sedangkan Mesir negeri para anbiya. Tapi juga ada Fir'aunnya ya.
Saudaraku yang bukan Allah, apa maksud saya mengisahkan ini? Sederhana sekali. Dahulu akidah Asy'ariyah berkembang bersamaan dengan ulama ahli hadis yang baca kitab Sahih Bukhari. Maka sayang, sungguh disayang hari ini orang ber-Asy'ariyah hanya suka berjidal, berdebat, tapi meninggalkan kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Ya. Maka kami pun mulai pelan-pelan, ya, dilibat kita buat kajian kitab, kajian hadis, kajian akidah, kajian tasawuf, semampu kami. Karena kita bukanlah orang sempurna, semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inilah pesan yang paling penting dalam bab ini. Adapun negeri kita dulu di bawah ahli sunnahnya oleh ulama-ulama yang dulu belajar di Haramain Makkah, Madinah. Mulai dari Patani, Kelantan sampai Malaka, Johor, semua sampai ke Indonesia. Semua belajar di Makkah, Madinah. Maka sanad mereka bersambung kepada Imam Qushazi, Qurani, bersambung kepada Said Ahmad Zaini Dahlan, penghantam, pengkritik akidah Al-Wahabiyah. Makanya mereka benci sekali dengan Said Ahmad Zaini Dahlan. Beliau yang punya murid penulis kitab I'anatul Talibin dalam fiqh, namanya Bakri Shatta. Dari Syekh Bakri Shatta inilah beliau, keluarganya banyak pindah ke Jawa. Zuriatnya pernah pindah ke Jawa Barat. Bakri Shatta ini yang punya murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi, Syekh Fulan banyak sekali. Dari mereka terbit kebangkitan ahli sunnah di negeri ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita perlulah bersyukur dan berbangga kepada Allah SWT karena berkah asanid sanad para guru, dan mereka menyebarkan fikih, akidah dan tasawuf bersamaan, tidak seperti yang dilakukan kebanyakan hari ini, memisah-misahkannya. Semoga kebangkitan ini muncul lagi, nahdah ahlus sunnah wal jamaah. Kita mintakan kepada Allah berkah Sayyidina Rasulullah, dan kita mintakan supaya guru-guru kita dikuatkan oleh Allah dalam berjuang, dan umat pun, masyarakat pun, komuniti pun, mereka mulai terbuka fikiran dan qalbunya untuk menerima ilmu-ilmu yang bersambung silsilahnya kepada Rasulullah SAW. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ini bukan kajian tasawuf, tapi kajian ilmu akidah yang diajak berfikir ini. Tapi tadi tidak berat ya, hanya berkisah. Semoga bermanfaat, semoga tambah yakin berakidah ahlus sunnah wal jamaah manhaj Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Abu Mansur Al-Maturidi. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila al-imam Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal Hanbali wa imamina Abil Hasan Al-Ash'ari Abi Mansur Al-Maturidi wa imam Abi Dhar Al-Harawi wal Baqillani wa Darqutni wa sadatina al-awliya as-salihin wal ulama al-amilin. Al-Fatihah. Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf untuk tidak musafahah karena saya belum paham, bahkan belum ganti baju hari ini. Ya, mungkin langsung bil qulub dalam hati saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.